Selamat datang di Studi Jurnal, saya Nika Surya dan hari ini saya kedatangan tamu, seorang sahabat dan seorang penulis buku Don't Read This, catatan melodik punk Bandung dari masa ke masa. Please welcome Prabu Pramayoga. Apa kabar Prabu? Baik ya. Langsung aja. Jadi selain penulis, jurnalis juga Prabu tuh pemain band juga dan ternyata dia tuh adalah seorang wota. Anjing. Jadi ada cerita dia tiap minggu ke Jakarta nonton JKT48 ketemu Oshi dan dia bawa gitar ke sana bukannya handshake sama Oshinya malah nyanyiin lagu. Gimana ceritanya itu, Prab? Aing emang keren sih. Beyond kan, anjing saya nggak bocorkan goblok. Orang mencoba menghapus itu dari sejarah orang. Teketan. Wota ya? Iya tahun 2000. Nah, coba ya biar nggak bingung. Wota, wibu, otaku, coba dijelasin. Ya, goblok pada. Apa perbedaannya? Kalau otaku itu mungkin term umum di bahasa Jepang untuk menjelaskan orang yang punya interest terlebih terhadap sesuatu gitu. Otaku tuh nggak hanya sebatas buat anime atau kartun gitu kan. Ada train dencha otaku gitu, kayak dia aing fans banget sama kereta, orang harus tahu spesifikasi kereta ini kayak gimana, dia datang jam berapa, orang harus nyobain kereta ini gitu. Itu ada dencha otaku. Dan kalau wibu, dia sebenarnya terminologi yang dipakai orang kulit putih ya, Kaukasian gitu, untuk mendeskripsikan mereka sebagai fans Japanese popular culture gitu, entah itu anime, entah itu idol group atau apapun itu. Itu wibu sebenarnya dibikinnya di dunia kulit putih lah gitu, white world. Nah kalau wota sebenarnya disebutnya ota ya, bukan wota ya. Sorry. Ota ya. Ota ini dipakai buat spesifikasinya buat para otaku tapi yang suka sama idol group. Gitu. Idol group ini nggak perlu cewek atau cowok, yang penting unit musiknya ini idol group gitu ya. Dimulainya mungkin dari tahun 80-an sebenarnya, karena tahun 80-an banyak juga idol group kayak Onyanko Club, ada yang solois juga kayak Tomoyo Harada, ada Io Matsumoto. Damn, I'm a fucking wota, anjing aing jelaskeun, aing nerding out goblok. Ya akhirnya dipakai lagi ketika tren idol group mulai rame lagi tahun 2000-an kan. Banyak grup-grup kayak Morning Musume, Berries, Kobo, dan yang paling mutakhir ya AKB48 kan, itu mulai rame lagi gitu. Lanjut ke yang acara Oshi itu, kenapa lu malah nyanyiin lagu di depan Oshi bukannya handshake? Karena waktu itu saya siapa Oshinya siapa? Enggak mau bilang kan. Ada ya. Jadi tahun itu saya sedang single gitu ya. Saya punya masalah dengan kehidupan romansa saya gitu, ditolak mulu sama cewek di kantor, anjing. Ya udah saya melakukan katarsisnya itu dengan into idol group gitu kan. Emang pada dasarnya emang suka band lagi. Emang suka grup-grup idol di Jepang juga gitu. Jadi ketika ada JKT48 saya memproyeksikan passion itu ke JKT48 gitu, karena ya bisa ditemui dan bisa ditonton langsung gitu. Nah, ketika ada satu event handshake kalau nggak salah di teater JKT48 di FX ya, di FX Sudirman. Nah, kan saya mikir kayak gimana ya biar dia tuh bisa ingat sama aku gitu kan, harus bikin yang aneh nih gitu kan. Yang lain mah cuma kayak, jadi orang tuh gini, mendengar impresi teman-temannya kayak, gue handshake tadi gak bisa ngomong apa-apa, cuma gitu doang. Aing harus bikin sesuatu yang keren nih gitu kan, apa ya? Wah, Aing dari Bandung nyiapin bawa ukulele, anjing. Bawa ukulele disimpan di gitar. Wah, masuk nih bisa diumpetin, jadi nggak akan kena security, dicek tasnya gitu. Nah, pas lagi mulai handshake sama si yang terkait ya, beliau. Yang lain kan cuma salam. Anjir. Ini mumpung enak timingnya nih, jadi dia nggak terlalu lama si flow-nya. Pas orang masuk, pas sudah, ya silakan mulai gitu kan 10 detik. Aing buka tas. Bernyanyi anjing depan Seta orang. Apa lagu apa? Orang nulis lagu buat Seta. Rada gokil sih ya. Ada di internet lagunya? Enggak boleh anjir. Enggak tahu ada atau enggak ya, tapi enggak tahu aing setelah interview ini bakal orang tag down anjir. Yang ada anjing. Orang nyanyi, ya Seta juga speechless. Udah beres, orang keluar gesrek dulu kayak, oh dia mendengarkan lagu orang, gitu-gitu dulu. Beberapa minggu kemudian, jadi kebetulan videografer JKT itu teman orang kan, si Adit Individual Distortion sama Cakti. Oh iya, Magruder Jazz Itu dia dulu videografer JKT48. Anjing. Dan Cakti itu sekarang videografer di Adams dia tuh. Nah, beberapa minggu kemudian, Prab gila lo,
Ini masih dibahas aja katanya. Oh ya udah berhasil berarti kan. Ya udah, akhirnya bener setelah nonton teater berapa kali dia inget nama orang gitu kan. Ya seneng lah tahun segitu. Ya. Jurnals oke tim risetnya ya. Iya dong. Keren banget ya. Iya, Wah, SKS asik, sistem asik. kebut semalam. Kenapa ngebahas genre spesifik melodic punk di buku ini? Sesimpel kayak sebenarnya Bandung itu masih minim literatur yang menjadi arsip atau dokumentasi ya gitu. Kayak mungkin ada beberapa tulisan atau buku yang membahas komprehensif soal scene tertentu gitu kayak yang ditulis sama Irfan, Bandung Pop Darlings, atau kayak tulisan bukunya Idar yang tentang scene indie di Bandung, atau Pretty Saturday sendiri biografi itu. Tapi kalau orang nulis melodik itu ya sebenarnya lebih kena lebih ke hal yang relatable aja sama kehidupan personal orang gitu. Karena dari dulu semasa sekolah sampai akhirnya bikin band gitu, musik melodic punk tuh jadi salah satu musik yang menghiasi kehidupan orang lah gitu, dari berbagai macam kondisi dan situasi gitu. Dan seenggaknya orang pengen mendokumentasikan musik itu gitu, simpel itu sebenarnya. Selain itu ya sebenarnya ada faktor lain kayak si istilah melodik sendiri ini kan selalu menjadi anomali di scene musiknya, entah itu bahasan tongkrongan atau bahasan di scene tersendiri gitu. Orang pengen bikin satu rujukan sahih, entah itu secara akademik ataupun secara karya literatur, ketika orang membahas bahasan melodik gitu teh. Jadi orang punya preferensi yang aja gitu, yang sahih. Makanya orang nulis buku karena sejauh orang menulis artikel di internet, di media gitu, itu selalu menjadi bias ketika dijadikan referensi pembahasan lebih lanjut. Jadi mungkin buku adalah jawaban yang tepat untuk menjadi referensi yang sahih ke depannya gitu sih. Gue pengen tahu sih kayak first exposure Prabu terhadap genre melodic punk itu seperti apa? Kalau dari melodic punk mungkin harus ditarik dulu ke band pertama yang mengenalkan punk rock mungkin ya pada umumnya gitu. Seperti pada umumnya bocah tahun 90-an yang masih nonton TV sebagai sumber hiburan utama, itu Green Day sih yang pasti. Saya masih ingat bisa nonton Green Day di MTV, masih di Antv, nonton video klipnya yang Basket Case. Ini kok aneh gitu ya, maksudnya kayak dia disebut-sebut sama si VJ-nya itu kayak ini band punk rock dari Amerika gitu. Tapi setahu orang teh punk rock teh di lingkungan dulu waktu saya tinggal di Soreangnya dulu. Ada band namanya Mawar Berduri itu, Mas Gus. Ada Mawar Berduri, punk rock mah ada rambutnya gini terus galak gitu kalau manggung teh gitu kan. Nah, punk rock teh gini. Akhirnya saya merasa kalau ternyata ada juga nih jenis punk rock yang bernyanyi gitu, yang catchy. Ya setelah umur bertambah dan tongkrongan juga makin lebih luas gitu di luar tongkrongan Soreang itu, akhirnya belajar oh ternyata punk rock pun secara nggak langsung memang punya roots masih dekat ke rock and roll, dan juga ada ya unsur popnya juga, mungkin kayak band Ramones atau Buzzcocks, Undertones gitu. Akhirnya saya memahami kalau sebenarnya punk rock itu memang ada versi yang catchy-nya gitu di luar si subgenre lainnya, dan itu yang bikin saya tertarik dengan punk rock, bahwa dia tuh bisa luas gitu kan. Nah, kalau perkenalan spesifik ke melodik itu, saya harus berterima kasih ke satu orang namanya Denny. Dia dulu basis pertama Mawar Berduri. Jadi saya latihan nih di Soreang, ada studio salsa namanya, bawain Green Day anjir. Yang latihan lah budak. Do you have a time? Buat itu lah. Bawa Basket Case, gitu kan, Gig Stingray. Latihan. Terus pas keluar tuh di poyokan, saya tuh, nah, punk rock tuh kayak gitu, rada mendayu, oh, emang nu kumaha punk rock teh? Eta mah lain punk rock, eta mah kanu melodik naon gitu kan, orang nggak tahu aja ini melodik naon gitu. Naon melodik teh gitu, orang dengan bodohnya gitu nanya. Iya melodik mah ceritakeun. Jos sendal jepit anjir, ini bukan album baru ya kompilasi teh kan. Nah, ieu beungeut teh carulun gitu nya anjir. Ini teh bukan seperti citra punk rock yang orang tahu gitu seperti itu. Ya udahlah, orang coba dengerin dulu dah abang-abangan teh nya, dengerin di mah. Anjir ngeunaheun ternyata gitu kan. Iya. Ngebut gitu. Agresif. Tapi ngeunah dinyanyikeun gitu. Orang teh emang suka pisan sama musik-musik yang catchy dan singable gitu. Ya udah, akhirnya di situ orang menyukai genre itu dan mulai rada meninggalkan Green Day lah. Oh, ternyata ada versi punk rock yang cepat tapi singable juga gitu. Nah, dari Sendal Jepit itu orang mulai ngulik lagi, ternyata oh dia punya label My Own Deck Records gitu. Ada band-bandnya kayak Maxine Bagel, ada Nudist Island sama Aggressive Touch itu splitnya. Dari situ mulai ngulik juga ke band-band luar negerinya. Oh, si Sendal Jepit ini sukanya Bad Religion, dari Bad Religion. Oh, si itu ditiru soundnya sama NoFX, yang ngulik-ngulik lah akhirnya gitu. Dan
since then it is history. Cuy. Sisanya adalah sejarah. Udah getek ya. Oke, bahas tentang melodic punk lokal tadi sempat dibahas sendal jepit juga. Pengen tahu respon dari Prabu tentang kompilasi bernama Still Punk Still Sucks. Gimana? Still Punk Still Sucks teh jujur kalau boleh punten Pak Maruli. Sebenarnya saya lebih suka soundnya di kompilasi yang Bad Tunes ya, sama-sama rilisan My Own Deck kan sebenarnya. Berarti kita berlawanan ya? Iya nggak apa-apa. Saya tim Still Punk Still Sucks. Saya suka Bad Tunes. Tapi Still Punk Still Sucks harus diakui sebagai satu kompilasi yang fundamental ya untuk si kancah melodic punk di Bandung, karena itu kan sepertinya untuk pertama kalinya ada satu rilisan musik yang diisi oleh band-band yang bernuansa melodic punk gitu ya. Dari kota Bandung kebanyakan, tapi ada Summer 99 sih dari Purwokerto kalau nggak salah tuh. Itu kompilasinya selain musiknya memang mewakili keniscayaan nuansa musik melodik, dari estetik visualnya juga sama. Maksudnya ketika kita merunut visual melodic punk atau pop punk tahun segitu kan colorful, cartoonish gitu kan. Still Punk Still Sucks mewakili elemen itu juga gitu. Selain itu saya kurang paham ya apakah mungkin semua orang banyak yang memahami pentingnya melodic punk gitu. Maksudnya di luar saya sebagai penulis buku gitu. Melodic punk ternyata menjadi suatu genre musik yang bisa mewakili perasaan manusia secara lebih lentur. Melodic punk bisa lebih luas kayak ngebahas hal-hal yang sehari-hari, tentang romansa, tentang kegelisahan anak umur belasan tahun gitu. Itu kan sebenarnya manifesto terutama dari punk rock ya, menjadi diri sendiri dan kejujuran gitu. Entah orang memahami itu atau mungkin luput, tapi Still Punk Still Sucks mewakili itu semua sebenarnya dari lagu-lagu di dalamnya gitu. Dan itu keren sih buat orang Still Punk Still Sucks. Oke. Tapi meskipun Still Punk Still Sucks itu meledak mungkin di kalangan tertentu ya, nggak secara nasional gitu. Menurut Prabu, peak genre melodic punk skala nasional itu pas era apa? Semua orang tahu lah, keluarga ibu bapak kita tahu, oh ini melodic punk, oh kamu ngedengerinnya secara nasional, secara masyarakat luas gitu. Peaknya tuh di mana tuh? Oh iya, oke. Di lokal ya, terutama di Bandung. Lokal ya. Kalau dari penelusuran orang mungkin 2004 sampai 2008 kali ya. Karena 2004 itu ada album yang krusial untuk kancah melodic punk dan pop punk depannya. Itu album Ros Bebas dari Rocket Rockers, ada tuh mulai dijual bebas di pasaran. Ya meskipun sebelum itu ada Superman is Dead Kuta Rock City ya kalau nggak salah. Cuma mungkin karena Superman is Dead itu looks-nya lebih lebih rockabilly. Ya rockabilly atau beringas gitu. Mungkin kayak ini masih jauh dari gap fashion pada umumnya gitu kan. Tapi Rocket Rockers kan dengan setelan biasa ya, streetwear kalau zaman sekarangnya sebutannya gitu. Itu lebih banyak diimitasi oleh banyak anak muda atau pendengar musik pada tahun segitu gitu. Ya selain itu Rocket Rockers juga kan album itu masuk major di Sony Music kalau nggak salah. Itu pun kan distribusinya lebih luas, jadi orang-orang yang punya TV di rumah atau yang punya radio pun bisa mendengarkan musik itu gitu kan. Jadi saya rasa emang 2004 itu tahun yang krusial untuk the year melodic punk broke in Indonesia gitu. Dan kedepannya pun akhirnya banyak band-band yang mulai berkembang terus masuk TV, masuk radio gitu. Ya since then the rest is history juga sih sama gitu. Berarti itu dari 2004 hingga mungkin tahun belasan kali ya, 2014, 2015. Kalau gue ngerasa sih band-band melodic punk itu udah nggak muncul lagi ke permukaan. Jadi kayak apalagi sekarang gitu ya. Sekarang ya namanya tren terus berganti. Tapi menurut Prabu sendiri, kenapa nih band melodic punk sekarang di Bandung terutama udah gak muncul ke permukaan lagi? Nggak terlalu terdengar gitu. Ini akan membuat banyak orang melodic puritan marah. Mungkin kalau dari pengamatan orang ya pribadi, jadi banyak alternatif musik entah itu cutting edge ataupun populer yang menjadi keniscayaan atau manifestasi anak muda pada zamannya setelah itu gitu. Ya seperti diketahui kalau di Bandung sendiri 2000 pertengahan 2007 ya kali atau 2008 gitu. Mulai ada tuh kayak festival musik indie yang disponsori oleh suatu brand tertentu dan dia memproduksi suatu kompilasi dan juga berbagai rangkaian panggung secara masif gitu kan. Di berbagai kota, distribusinya besar gitu, banyak, luas. Dan akhirnya orang-orang yang menganggap
oh ternyata ada nih musik yang lebih keren daripada melodic punk gitu. Ada indie rock, ada shoegaze, ada psychedelic, ada stoner, wah berbagai macam gitu kan. Itu salah satu faktor utamanya gitu ketika ada hal lain yang disuguhkan dan ternyata bisa terlihat lebih keren dan lebih mewakili pendengar musik tahun segitu ya. Jadinya mulai rada ditanggalkan. Lalu yang paling signifikan sih kemunculan internet sebenarnya. Internet itu sebenarnya apa ya, double edged sword lah gitu. Jadi pedang berbilah dua. Di satu sisi dia memang bagus gitu, memberikan akses informasi yang tanpa batas dan terbuka gitu. Tapi di satu sisi arus itu terlalu banyak sehingga si brainware ini, si manusianya sendiri harus bisa memilah-milih gitu kan. Mungkin di tahun itu dengan derasnya arus informasi yang terbilang baru untuk Indonesia, akhirnya mulai banyak juga nih asupan-asupan musik alternatif lain yang mewakili musik keren tahun segitu gitu kan. Akhirnya orang-orang pun memilih kayak ya daripada orang dengerin melodik dan harus ngikutin tren barudak orangnya melodik banget, ada tuh musik yang mewakili orang gitu. Itu salah satu faktor yang paling utama gitu yang orang lihat sebenarnya. Dan tapi sebenarnya melodik nggak mati ya, sebenarnya nggak mati sih. Jadi masih banyak band-band yang so-called melodic punk itu bermain tapi mungkin skalanya di tempat yang lebih kecil, yang lebih segmented, eksklusif gitu. Jadi the music doesn't really die, but I guess the movement kind of does. Sorry, oke gitulah. Oke, mungkin tadi masih kebahas tentang eranya melodic punk, tapi yang ketara banget itu ada pergantian dari term namanya melodic punk menjadi pop punk. Nah itu respon lu seperti apa? Harus name dropping kan nih? Name dropping dong. Gak apa-apa dong. Kembali lagi sih sebenarnya itu ada faktor dari derasnya arus informasi ya. Karena waktu dulu tuh, dari pengamatan orang ketika menulis buku, kenapa mereka menyebut melodic punk adalah karena mereka taunya istilah itu tuh dari rilisan-rilisan luar negeri yang masuk ke sini. Dari katalog kayak label-label Burning Heart Records, Doctor Strange Records, atau bahkan Lost and Found Records. Band-band Knoop yang nyanyi dan geber gitu disebutnya melodic punk, melodic hardcore gitu kan. Akhirnya ya diaplikasikan oleh para pendengar sekaligus pelaku musik itu gitu kan. Ya udah ini musik seperti ini melodic punk gitu. Ketika internet terus mungkin TV juga memberikan informasi yang lebih komprehensif soal genre musik ini, bermunculan juga nih band-band yang memainkan musik serupa tapi lebih poppy gitu. Ya kayak Newfound Glory, Blink era NMA juga udah mulai disebut pop punk sih sebenarnya gitu. Nah dari asupan media itulah orang-orang mulai kayak oh ternyata si melodic ini teh pop punk juga gitu. Tapi mereka sering luput gitu. Mau nggak mau kategorisasi musik itu penting ya karena setiap subgenre itu dinamai sedemikian rupa karena memiliki ciri khas tertentu gitu. Ya mungkin kalau dulu mah ya udah nyebutnya melodic punk karena belum tahu pop punk gitu. Tapi akhirnya ketika pop punk muncul semuanya dileburkan menjadi ke situ gitu. Apapun punk yang bernyanyi ataupun apapun band yang terlihat punk tapi lagunya pop disebutnya pop punk gitu. Ya harus diakui salah satu faktor utamanya gara-gara media sebenarnya sih. Dan orang mungkin lebih nyaman nyebut pop punk kayak tebeurat teuing gitu kan ketika orang mau main pop punk aja deh. Jadi kayak nyantai gitu, yang penting bisa rada selengean tapi musik gue pop gitu ya. Kan melodik banget gitu padahal henteu gitu sebenarnya nama. Oke, siap. Oke, tadi sempat nge-mention juga di era digital atau internet. Nah, di era digital ini, kenapa lu lebih memilih rilis buku, rilisan fisik buku? Karena kalau bikin tulisan artikel atau bikin podcast, duitnya nggak banyak ya. Gajinya bulanan ada. Ya mungkin ada sponsor yang mau masuk, silakan. Ada Don't Read This versi digital. Nulis buku ya, itu saya sebenarnya tadi seperti pertanyaan di awal, orang tuh pengen bikin suatu karya tulis yang menjadi referensi yang sahih gitu. Bisa digunakan secara akademik, bisa digunakan juga untuk referensi yang lebih detail ketika ada diskusi yang mendalam soal subgenre itu gitu. Dan orang rasa buku itu salah satu format yang yang paling utama dalam karya literatur sepertinya gitu kan. Ya sama halnya kayak band punya rilisan album gitu kan, orang pengen punya rilisan fisik, pengen punya vinyl gitu atau CD, ya sama seperti itu kurang lebih. Tapi ya di satu sisi, seperti yang tadi orang bilang gitu, dari buku ini tuh orang bisa mengembangkan banyak intellectual property gitu, nggak hanya teks, mungkin kedepannya orang bisa berlandaskan dari buku ini membuat volume selanjutnya tentang genre lain, orang bisa berlandas dari buku itu membuat ya
bentuk multimedia seperti video gitu atau enggak dokumenter, amin, seperti itu. Tapi di satu sisi ya itu pembuktian orang aja sih, kayak semua pembahasan tulisan itu sebenarnya bakal terasa lebih mumpuni ketika berbentuk buku, karena orang-orang pun akan menganggap serius tulisan kita gitu. Kita udah nggak bahas buku lagi. Bisa ceritain kenapa lu bikin Saturday Night Karaoke? Betul ya? Saturday Night Karaoke? Iya, karaoke. Alasannya karena waktu ngampus orang nggak keren, culun banget. Itu basian dari kuliah, dari sekolah ya, sebagai korban bullying top di SMA saya, dianggap nggak bisa apa-apa, terus dianggap anak yang aneh karena menyukai musik-musik yang aneh dan juga hal-hal populer yang lainnya. Ya orang rasa bikin band adalah salah satu bentuk katarsis orang gitu untuk bisa mengekspresikan semua itu gitu, semua kejengahan, semua frustrasi gitu lewat musik. Tapi ketika bikin SNK di kampus itu, ya itu untuk ngebuktiin kayak I'm not a piece of shit gitu. Orang bisa ngelakuin hal yang keren dan kalian harus dengerin gitu. Dan di tahun itu tuh 2008 pas bikin si SNK, tren musik kampus tuh lagi dikuasai oleh reggae dan blues. Jadi setiap acara apapun, woyo, semua acara, solo gitar 8 menit anjing gitu kan. Ya udah orang bikin band punk rock kayak untuk memfitrahkan kembali bahwa musik itu bisa sesimpel mungkin dan semenyenangkan mungkin, kayak gitu sih. Tapi lu look up sama siapa? Itu band atau apa sehingga kayak anjing nggak ada. anjing nggak ada. Nggak ada aja. Iya. Tapi ya tahun segitu kan lagi transisi ini ya, musik-musik tuli-lulit itu. Iya. Ya power pop mereka bilang power kan, pop, yes. Band-band seperti Motion City Soundtrack. Yeah. Nah orang tuh nggak tertarik ke situ, kayak orang pengen mainin punk rock yang simple gitu. Ya udah orang bikin SNK ketika tren itu rame. Walhasil ya jarang main, akhirnya band orang kita di Bandung tuh gitu. Yeah. Ini curhat ya sorry. Oh. Oke, jadi sekarang langsung ke rapid question. Lu langsung pilih dan kasih tahu alasannya. Pertama, Sendal Jepit atau Demar Mars? Demar Mars. Why? Karena Demar Mars lebih konyol, visualnya lebih punk, dan musiknya lebih catchy. Okay. Asik. Next, Blink-182 atau Newfound Glory? Anjing. Aduh, anjing. Blink-182 deh. Kenapa? Karena 2 album mereka sebelum Enema of the State keren banget. Album sebelum ya? Cisa Haircut sama Dude Ranch itu fundamental buat scene skate punk di California, itu keren banget. Kalau Take Off sama Self-Title? Take Off lah anjing. Anjing, kenapa anjing? Self-Title udah kayak The Cure anjing. Itu udah Tom DeLonge udah emo ya? Udah rada boxcar racer minded ya gitu. Oke, terakhir. The Ataris atau MXPX? MXPX. Kenapa? Lebih Karena Chris Rowe menyebalkan ya akhir-akhir ini. Iya sih itu ya mungkin gitu. Tapi MXPX liriknya lebih mewakili masa muda orang ketika jadi korban bullying, jadi ditolak cewek banyak banget gitu, kayak semua lagu-lagunya relatable banget. Mike Herrera, I Love You, I Hope You Don't Forget Me, The Nerd Who Took a Picture with You in the Hotel and You Got Surprised by the Coolest CD That I Brought to You. Oke. Terakhir, terima kasih buat Prabu Pramayoga yang udah datang ke Studio Journals. Thank you, Dick. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk beli bukunya Don't Read This, catatan melodik punk Bandung dari masa ke masa. Bisa dibeli di Bukune, atau kalau kalian ketemu sama Prabu di jalan silahkan langsung todong aja. Minta tanda tangan atau foto. Oke? Terima kasih, saya Andika Surya. Sampai berjumpa lagi di Studio Journals. Thank you.